Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, di Totori Channel. Di video kali ini kita akan update lagi tentang informasi Parallak Network, di mana Parallak Network ini yang akan menjadi blockchain masa depan. Artinya dia punya blockchain sendiri, jaringan sendiri alias layer 1. Sama seperti Pi Network, Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Ya, karena mereka punya jaringan sendiri. Sama dengan Parallak Network ini, di mana Parallak Network ini sudah bisa kita download aplikasinya untuk sementara, yaitu di Google Play Store alias di Android ya, dan App Store ataupun iOS ataupun Apple. Ini segera hadir dalam proses pengajuan. Tampilan aplikasinya seperti ini yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum daftar, silahkan digas dari sekarang karena ini baru rilis dan kesempatan mendapatkan koinnya lebih banyak. Oke, Parallak Network ini dia itu ringan dengan baterai alias nggak menguras baterai handphone kalian kalau kalian download aplikasinya dan jalan 24 jam. Oke, ekosistemnya ini dia tampilan di white papernya. Kita akan kulas bedah tentang Parallak Network ini sampai ke akar-akarnya, supaya teman-teman juga paham tentang proyek Parallak Network ini. Oke, yang pertama di sini adalah lapisan konsensus ya, bukti kepercayaan dan waktu. Juga ada token PAX ya, di mana Parallak Network ini nanti tokennya yaitu kita nambang token PAX. Ini digunakan untuk biaya utilitas dan biaya gas lah intinya ya. Kemudian dompet asli. Nah, kemungkinan nanti dia akan mempunyai dompet sendiri ya, seperti Pi Network yang ada di Pi Browser. Kemudian di Dev Store ini aplikasi terintegrasi dan juga tata kelola. Ini memberikan suara berdasarkan reputasi, ada juga hash biometrik. Nah, inilah ekosistem yang ada di Parallak Network. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, sekarang sudah diadopsi oleh 20.000 orang di Google Play Store. Kemarin saat kita melakukan pendaftaran di awal, kita download di awal itu masih 10.000. Artinya ini ada kemajuan yang signifikan tentang proyek Parallak Network ini. Karena ini memang potensial ya guys ya. Mudah-mudahan ini JP. Karena di proyek kripto di tahun 2026 ini sangat apa ya? Banyak boncosnya gitu ya. Baik itu airdrop ataupun mining ya kan. Ini sama seperti apa ya? Ya banyak proyek yang bagus, tapi ya kembali lagi teman-teman, karena saking banyaknya proyek kripto ya tergantung investor teman-teman ya. Bitcoin itu meledak karena dia memang pendiri alias munculnya di awal. Nah, makanya investor juga lebih banyak yang pertama ya, intinya legendnya gitu ya. Kemudian kita akan bedah tentang peta jalan. Di sini masih apa ya? Ya mungkin baru rilis yang pertama untuk peta jalannya. Ini sementara sifatnya dan bisa berubah-ubah. Mungkin ada tambahan ya, karena di sini untuk peta jalan atau roadmap dari 2026 karena memang rilisnya tahun ini ya. 2026 sampai 2027 dalam setahun ke depan yang akan dikerjakan oleh Parallak Network. Di fase 1 yaitu adalah Genesis, yaitu saat ini ya. Apa itu? Peluncuran aplikasi resmi beta, pembangunan komunitas dan distribusi PAX awal kepada pengguna awal. Nah, maka di sini teman-teman beruntung bagi teman-teman yang sekarang daftar di awal, karena ya memang nanti untuk pengujian kemudian distribusi coin packs-nya atau mungkin KYC-nya itu mungkin ya yang didahulukan yang awal-awal teman-teman ya. Makanya kita kalau ada proyek kripto yang baru-baru seperti ini langsung gas aja teman-teman. Pasti yang diprioritaskan adalah yang awal-awal join gitu ya. Nah, kemudian di fase kedua ini di kuartal kedua ya, yaitu 2026 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Sampai di bulan Juni nanti ini udah masuk di bulan ke depan ya. Setelah lebaran nanti udah masuk di fase kedua, di mana proyek ini akan mengembangkan yaitu peluncuran aplikasi untuk iOS. Sekarang masih dalam tahap pengajuan. Jadi buat kalian pengguna iPhone sabar ya. Habis lebaran nanti kalian bisa download aplikasi ini di App Store. Oke.
Kemudian di fase ketiga ini pertumbuhan kuartal ketiga ya. Kuartal ketiga ini ya uji beta ya, tertutup dari sistem hash biometrik, pengembangan arsitektur proyek internal kayak gitu ya. Dan selanjutnya di fase keempat atau 2027. Ini pengujian awal blockchain, artinya testnet ya. Mungkin ya, kemungkinan blockchainnya akan segera diuji coba. Dan sementara mungkin hanya itu dulu ya untuk peta jalannya dari 2026 sampai 2027. Artinya ini memang sifatnya masih sementara. Kemungkinan di sini nanti akan ada tambah-tambahan berkaitan dengan listing ataupun ya listing di bursa mana gitu ya. Kemudian di sini ada pertanyaan atau Q&A yang sering diajukan. Kita akan kulas bedah tentang Coinpex atau Parallel Network ini. Apakah PAK memiliki nilai nyata? Maka di sini dijawab adalah PAK tidak dapat ditukarkan, dijual atau ditebus dengan nilai nyata saat ini. Karena memang belum listing ya. Jadi kalau ada oknum di luar sana yang mengatakan PAK sudah ada dan sudah bisa dijual belikan, itu fix adalah bohong ya. Kemudian apa itu jaringan Parallax? Nah ini blockchain Parallax maksudnya ya. Parallel Network adalah jaringan multi aplikasi terdesentralisasi yang dirancang untuk menyatukan semuanya dalam satu pusat terpadu. Pengguna dapat mengakses aplikasi, melakukan pembayaran, mengelola token, berpartisipasi dalam tata kelola, dan berinteraksi dengan aset digital dengan cara yang sederhana dan intuitif. Fokus utamanya adalah kemudahan penggunaan tanpa mengorbankan desentralisasi. Jadi ya samalah seperti proyek-proyek kripto yang lain ya. Kemudian apakah Parallel Network merupakan blockchain atau layer 1? Iya, jawabannya adalah iya. Dan Parallel Network ini mempunyai blockchain sendiri ya. Parallel Network adalah blockchain inklusif atau eksklusif ya, yang dibangun dengan model validasi berbasis menara yang inovatif, memungkinkan banyak transaksi divalidasi secara permanen, secara bersamaan sambil mendistribusikan beban kerja secara efisien di seluruh jaringan. Kemudian apakah Parallel Network memerlukan KYC? Nah, kedepannya apakah memerlukan KYC? Ternyata tidak teman-teman ya. Jadi Parallel Network ini nanti tidak KYC saat ini ya, di fase saat ini. Tidak diperlukan verifikasi identitas untuk berpartisipasi. Pada fase selanjutnya kami berencana untuk menerapkan sistem fusi biometrik. Fusi biometrik hash ini semacam kayak apa ya? Ya gitulah, kecepatan atau inilah hash gitu ya. Yang mengutamakan privasi untuk mencegah bot tanpa menyimpan gambar atau data pribadi. Jadi memang nanti sistem KYC-nya dia pakai fusi biometrik hash. Apa nanti seperti apa ya kita lihat nanti ya saatnya sudah dibuka KYC fusi biometrik hash-nya. Kemudian ini yang membedakan dengan proyek kripto yang lain ya. Kalau Pi Network kan memang harus KYC pakai KTP dan lain sebagainya. Kalau di sini Parallel Network dia sistemnya fusi biometrik hash. Apa itu token PEX? Token PEX ini adalah token utilitas asli dari Parallel Network. Jadi tokennya PEX. Token ini digunakan untuk pembayaran ya, partisipasi dalam jaringan, tata kelola, insentif validasi, dan akses ke aplikasi dalam ekosistem. Oke. Kemudian apakah PAK merupakan investasi? Jawabannya tidak. Jadi tidak diinvestasikan. PAK bukanlah janji uang gratis, pengembalian yang dijamin, atau keuntungan finansial saat ini. PEX tidak memiliki nilai moneter dan tidak boleh dianggap sebagai investasi. Parallel Network adalah proyek eksperimental yang sedang dalam pengembangan. Jadi memang masih dalam pengembangan. Kemudian apakah Parallel Network mendukung staking? Jawabannya tidak staking tradisional yang digunakan. Jadi bukan nggak tradisional ya, nggak ada stakingan. Sebagai gantinya, Parallel Network memperkenalkan sistem tabungan di mana pengguna yang menyimpan token meningkatkan partisipasi dan daya validasi mereka dengan cara yang sederhana dan mudah digunakan. Selanjutnya,
Apakah itu model validasi berbasis menara? Model berbasis menara mengatur jaringan ke dalam, artinya iya ya, model berbasis menara ya. Jaringan ke dalam struktur terdistribusi yang disebut menara. Setiap menara ditopang oleh validator yang mengordinasikan para peserta. Seiring meningkatnya kepercayaan, tanggung jawab pun bertambah, tetapi tidak ada satu menara atau validator pun yang dapat mendominasi jaringan. Selanjutnya, bagaimana tata kelola pemerintahan bekerja? Jawabannya adalah setelah dompet dibuat, pengguna menjadi bagian dari tata kelola jaringan. Kekuatan pemungutan suara sebanding dengan tingkat kepercayaan. Memastikan bahwa kontributor jangka panjang dan aktif memiliki pengaruh yang lebih besar tanpa pengecualian orang lain. Selanjutnya, apakah parallel network merupakan sebuah eksperimen? Jawabannya adalah iya, ya. Parallel network harus dipandang sebagai eksperimen jangka panjang dan serius yang bertujuan untuk memecahkan tantangan kegunaan ya dan desentralisasi di dunia nyata dalam teknologi blockchain. Mirip-mirip dengan Pi Network lah ya. Kemudian yang beda adalah di KYC-nya nanti, ya. Ini menggunakan Fury Biometric Hash. Apa tujuan utamanya? Nah, ini tujuan utamanya adalah membangun struktur terdesentralisasi yang dapat dipahami, dipercaya, dan digunakan sehari-hari oleh masyarakat awam. Parallel network bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang mendefinisikan ulang bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem digital dan keuangan. Jadi kayak gitu ya. Itu sekilas tentang parallel network, mulai dari peta jalan dan juga tentang tujuan tanya jawabnya. Oke, jadi teman-teman seperti itu penjelasan tentang parallel network. Yang membedakan ini adalah di bagian KYC dan juga ini mempunyai jaringan tersendiri, yaitu jaringannya adalah parallel network. Blockchain sendiri ya punya token sendiri, nama tokennya PEX. Kemudian ini sudah di-download kurang lebih 20.000 di Play Store. Silakan bagi teman-teman yang ingin download, gas dari sekarang aja. Untuk cara daftarnya di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan, sudah saya tutorialkan. Silakan disimak video saya sebelumnya. Oke, untuk tampilan aplikasinya seperti ini teman-teman. Ya, ini tampilannya di bagian ini saldo yang kita tambang ya. Ini sudah dicentang, bisa kita lihat, dan di sini teman-teman detail saldo. Ini yang menarik nih ya. Untuk di sini ini yang saya dapatkan kurang lebih 50 ya. Ini aman tersimpan di chain, di jaringan. Kemudian ada juga yang menunggu validasi. Di sini 1,3 sekian PEX ya, validasi 48 jam setelah mining. Artinya masih dalam proses berjalan mining dalam 48 jam. Kemudian ada protokol keamanan di mana di sini 48 jam kalau kita nggak aktif ya, saldo menjadi hilang ya. Kalau kita ingin pulihkan 50% itu melalui iklan kayak gitu ya. Nanti nonton iklan. Kemudian 96 jam nggak aktif maka dihapus permanen. Jadi teman-teman pastikan aktif ya. Ini teman-teman sudah gabung ada 28 orang tapi ini nggak aktif gitu ya. Sangat disayangkan banget. Yang aktif hanya 10 di sini ya. Dan ini yang nggak aktif ada 20 ya, ada sekitar berapa ya? 18-an ya, karena yang 10 aktif gitu ya. Nah, teman-teman di bagian ini adalah pengaturan di mana kita bisa mengatur bahasa dan lain sebagainya terkait dengan pertanyaan. Ini ada white paper, baca ketentuan layanan, privasi dan lain sebagainya. Di bagian ini nanti kita nambahnya di kolom yang tengah. Kemudian di sini untuk notifikasi kita memberikan ping ya kepada tim kita yang sudah bergabung. Di sini saya sudah memberikan ping untuk mengingatkan tim kita untuk melakukan sesi penambangan. Ini ada alidasi sedang offline yang tadi ya, sejumlah 18 orang. Sangat disayangkan banget ya, ini masih proyek baru ya, masih peluangnya banyak gitu ya. Jangan sampai nggak aktif teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman di sini profil kita, dan di sini kalian harus verifikasi ya. Verifikasi emailnya di sini, nanti ada kode yang dikirim melalui email kayak gitu ya. Nah, ini email saya sudah terverifikasi, udah aman. Kode undangan jangan lupa pakai kode undangan saya di sini 191 EC835. Keamanan ini untuk merubah kata sandi di sini, di mana di sini untuk logout. Kalau kalian lupa dengan sandi login, jangan sampai logout. Nanti kalau lupa ya bisa dirubah aja ya kata sandinya. Bagian ini untuk menghapus akun kita. Jangan sampai kalian klik di bagian sini, ini berbahaya.
Oke, jadi hanya itu dulu ya fitur-fiturnya karena ini masih baru. Kemudian ini untuk yang node ya, ini sudah aktif nodenya dan ini jaringannya ini masih coming soon ya. Nanti kita akan lihat di sini skor kepercayaan akan segera hadir. Jadi seperti itu ya untuk fitur-fiturnya. Silakan bagi yang minat digas saja. Undang teman di sini ya, tinggal share aja linknya. Nanti teman-teman bisa share aja di media sosial. Oke, seperti itu. Dan mungkin hanya ini dulu ya penjelasan terkait dengan Parallel Network. Ini sangat potensial menurut saya kalau kita garap ya, karena memang ini kayaknya proyeknya serius ya, walaupun eksperimen ya tergantung dari peminatnya ya. Kalau peminatnya banyak ya tentunya akan berkembang lebih pesat lagi. Oke, silakan digas. Ini mudah-mudahan 2027 bisa ada kabar baik lah gitu ya. Setahun dari sekarang kan ini udah 2026 pertengahan gitu ya. 2027 mudah-mudahan ini ada kabar baik. Jadi gas dari sekarang aja. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman, ke tim, ke keluarga, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.